pastoral, mari kita coba belajar. Pastoral itu sama dengan pengembalaan. Jadi bagaimana kita menggembalakan jemaat. Nah, hari ini kita sudah masuk kepada penggembalaan, itu namanya pengudusan jemaat. Bisa tahu ya, kalau penggembalaan itu pengudusan. Kalau seorang ibu membuat bayinya sehat, pasti dia sering berbicara soal dimandikan, dibersihkan, dijauhkan dari yang tidak baik. Jadi di tengah-tengah jemaat itu harus ada juga penggembalaan dalam hal menguduskan, membersihkan, supaya jemaat itu berbeda dengan yang bukan orang percaya. Saya ulangi karena saya mau supaya kita mendapatkan ide yang paling bagus. Penggembalaan itu artinya membuat jemaat itu sehat. Dibawa ke air jernih ya, dikasih rumput, tapi tidak boleh juga lupa bagaimana untuk memandikannya. Karena orang yang tidak bersih toh tidak bisa sehat ya. Ya, jadi mari kita lihat penggembalaan dalam pengudusan. Jadi kalau textbook kita dalam pastoral ini itulah Alkitab saja. Makanya kita coba pastoral yang ada di dalam Alkitab. Sekarang kita sampai Alkitab kita di 1 Korintus pasal 5. Kita berjalan-jalan ke jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana keadaan jemaat di Korintus itu yang perlu digembalakan. Sudah dapat idenya ya? Jadi kita jalan-jalan melihat satu jemaat, namanya jemaat Korintus. Bagaimana Paulus menggembalakan jemaat Korintus ini? Itu dituliskannya dalam 1 Korintus pasal 5. Nah, mari kita baca dalam penggembalaan ini. Ya, itu dalam jemaat, dosa dalam jemaat. Kita ulangi, dosa dalam jemaat. Berarti itu kita langsung tahu inilah yang harus dibersihkan supaya jemaat itu sehat. Jadi ini menyangkut soal pengudusan supaya jemaat itu bisa lepas dari dari lumpur dosa sehingga dia bisa sehat. Jadi itu menjadi tema kita sore ini, pengudusan. Karena sesudah kita percaya, kan kita harus tahu juga bersih, tidak melanjutkan dosa yang lama itu kita bawa ke tengah-tengah jemaat. Inilah namanya tadi pengudusan jemaat. Mari kita lihat jemaat Korintus ini bagaimana caranya Paulus menggembalakannya. 1 Korintus pasal 5. Anda bisa baca. Langsung nanti bisa juga Anda membaca katakanlah surat Kolose ya. Bagaimana penggembalaan yang perlu dilakukan di dalam jemaat Kolose itu. Ya. Nanti bisa juga aku mau melihat cara penggembalaan di tengah-tengah jemaat Efesus. Karena setiap jemaat adalah domba-domba Tuhan Yesus yang perlu digembalakan. 1 Korintus pasal 5. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Inilah
Yang pertama kita lihat tidak bersihnya jemaat itu. Ya, saya baca Anda bisa memikirkannya. Memang orang mendengar. Jadi rupanya kalau ada yang terjadi didengar oleh orang. Ya, apa yang didengar orang? Bahwa ada percabulan di antara kamu. Di jemaat Korintus ini ada percabulan. Percabulan yang mana? Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di sini Paulus memakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak seperti itu tingkah lakunya. Karena jemaat itu orang yang sudah mengenal Allah. Jadi orang yang sudah mengenal Allah inilah yang hidup di dalam percabulan yang sudah didengar oleh orang lain. Dan hal ini tidak terjadi baik pun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita maju dari segi percaya, bertobat, di sini bukan itu yang dipakai. Di sini orang yang mengenal Allah itu tingkah lakunya berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Itu dipakai Paulus. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi di sini yang perlu dikuduskan adalah percabulan. Iya, ini namanya hawa nafsu yang dia bawa sebelum dia mengenal Allah masuk ke tengah-tengah jemaat Korintus. Dia hidup dengan istri ayahnya. Ya, banyak ceritanya istri ayahnya itu bagaimana, tetapi kita tidak masuk exegese. Kita melihat inilah lumpur, kotoran yang harus dibersihkan supaya jemaat itu bersih dari hidup dalam percabulan. Ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ini penggembalaan. Disuruh Paulus mereka menjauhkan, disuruh mereka berduka cita, supaya orang yang sudah mencemarkan jemaat Allah tadi haruslah dijauhkan. Itu namanya dikucilkan. Jangan lagi dia disatukan. Ini seperti petani tahu betul kalau di dalam satu keranjang ada tomatnya pecah satu, itu bisa membuat nanti menjangkit cemar satu keranjang tomatnya. Makanya dia biasanya itu menyingkirkannya, tidak disatukannya lagi di dalam keranjang itu dengan tomat yang tidak pecah. Ini yang dikatakan Paulus langkah pertamanya. Ini juga mirip sama dengan ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengahmu. Sama ya. Satu, menjauhkan orang itu. Kedua, usirlah orang itu dari tengah-tengah jemaat. Ambillah tomat yang sudah busuk di dalam keranjang tadi, buangkanlah itu keluar supaya tomat yang tinggal itu tidak dijangkitinya dan bersih dia. Baik, itulah pertama. Ya, inilah penggembalaan. Jangan lagi hidup di dalam persekutuan dengan mereka. Jangan lagi dijangkitkannya penyakit percabulannya itu kepada jemaat yang lain. Ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia.
Jadi rupanya dijatuhkan hukuman atas dia. Apa tadi hukumannya? Diusir. Apa tadi hukumannya? Dijauhkan dari dalam keranjang tadi supaya tidak masuk raginya ke tengah-tengah jemaat itu yang telah melakukan hal yang semacam itu. Telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Jadi tujuannya supaya tidak menjangkiti jemaat yang lain. Ini penggembalaan, supaya yang lain sehat, penyakitnya tidak pindah. Kan 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Jadi kumpulan itu bukan saja kumpulan jemaat, tetapi juga mereka berkumpul dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ada di dalamnya kuasa Yesus. Ayat 2, ayat 5. Orang itu harus diserahkan. Tadi dijauhkan dari persekutuan. Sekarang langkah yang kedua, orang itu. Orang itu yang mana? Orang itu yang sudah hidup dalam kecemaran percabulan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang ada kuasanya di tengah-tengah jemaat itu kepada iblis. Inilah Paulus tegasnya di situ, sama dengan tomat tadi harus dikeluarkan dari keranjang itu, dibuangkan dia, tidak lagi menjadi bagian yang punya tomat. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis? Supaya iblis tidak berkuasa penuh atas dia. Itulah sebabnya makanya atas nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kita serahkan dia kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, inilah tujuannya. Jadi orang yang hidup dalam percabulan itu tadi, diserahkan dia di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Untuk guna apa? Supaya iblis itu membinasakan tubuhnya. Ya, langsung Anda ingat, dibinasakan Tuhanlah tubuhnya si Simpson dengan mencongkel matanya. Kalau di sini dibinasakannya lah tubuhnya itu supaya rohnya nanti masih bisa diselamatkan. Waktu saya membaca ini, karena kita belum pernah membicarakan tentang hukuman Allah bagi orang yang sudah bertobat, bagi orang yang hidup di dalam jemaat Tuhan, tapi terus dia berbuat dosa. Belum pernah kita, sejauh saya ingat, belum pernah saya khotbahkan. Maka waktu saya mempelajarinya 1 Korintus pasal 5 ini, waktu Paulus katakan, serahkan dia dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Kena penyakit dia, itu maksudnya sini binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Inilah penggembalaan jemaat. Kalau ada di tengah-tengah jemaat itu terus dia berbuat dosa, walaupun sudah dilahirkan kembali, tubuhnya akan diserahkan ke dalam iblis supaya tubuhnya itu dia kena penyakit, dan oleh kena penyakit itu dia binasa secara jasmani, tetapi rohnya diselamatkan. Itulah gunanya di sini orang yang mencemarkan dirinya tadi diserahkan ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tentu mari kita lihat secara prinsip Alkitab. Anda boleh mencatatnya, umpamanya peristiwa-peristiwa ini ada di dalam Alkitab rupanya. Umpamanya saja 1 Korintus pasal 11 ayat 30. Iya, waktu saya baca sedikit sekali saya. 1 Korintus pasal 11 ayat 30. Saya baca ya.
Nah, ini juga jemaat yang berbuat dosa. Ini pasti konteksnya dalam perjamuan kudus. Jadi mereka menghina perjamuan kudus yang ada di tengah-tengah jemaat. Itulah konteksnya 1 Korintus pasal 11. Dan dikatakan ayat 30, saya baca, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi jemaat Korintus yang bermain-main dengan dosa dalam perjamuan kudus itu, rupanya di sini juga mereka lemah sesudah ikut perjamuan kudus itu, dan bahkan ada yang sakit. Dan dikatakannya tidak sedikit yang meninggal. Inilah hukuman. Inilah pengudusan jemaat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam jemaat Korintus. Bagaimana dengan jemaat yang lain? Apa yang dibuat Tuhan kalau jemaat itu masih terus berbuat dosa, sudah pun bertobat? Itu ditulis lagi 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 15. Itu 1 Yohanes, Anda sudah tahu itu ditulis kepada jemaat Efesus ya. Ya, itu 1 Yohanes pasal 5 itu juga sama. Waktu saya membacanya belum pernah saya pikirkan, karena menurut saya tuh Allah mengasihi. Jadi kalau bagaimana supaya dia bisa menang dari dosa, itu yang saya usahakan biasanya. Tetapi rupanya di dalam Alkitabiah kita ini bukan demikian yang dilakukan oleh Allah. Kalau orang yang sudah lahir baru itu terus-menerus berbuat dosa dan tidak menguduskan dirinya, Allah akan menjatuhkan hukuman secara penyakit daging, supaya tubuhnya binasa dan kalaulah boleh rohnya bisa diselamatkan. 1 Yohanes pasal 5 juga sama. Itu ayat 15. Ayat 15-16 pada sekali. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan doa kita apa saja, ayat 16 lah. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia yang memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ini rupanya dia sakit karena dia berbuat dosa. Ya, maka dikatakannya semua kejahatan adalah dosa, ya seterusnya. Nah, kita tidak baca langsung. Selanjutnya, mari kita masuk dalam cerita sejarah Alkitab kita mengemukakan dalam Kisah Rasul pasal 5. Anda ingat itu ya? Itu masalah Kisah Rasul pasal 5 itu ayat 1 sampai 11 kurasa, itu ceritanya Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira itu juga terus berbuat dosa, membohongi membohongi Petrus dalam hal memberikan hidup bersama, menjual hartanya, tetapi dia mendustai Petrus. Itulah dosanya. Rupanya mendustai ini sama dengan iblis, karena iblis itu dari dahulu adalah bapa segala pembohong. Apa yang dibuat Tuhan Yesus membersihkan jemaat mula-mula itu? Maka Ananias dan Sapira ini juga dibunuh oleh Allah, sehingga jemaat itu lagi menjadi bersih. Inilah namanya Tuhan sendirilah yang membersihkan pengirikannya. Jadi walaupun kita dalam pergumulan, bagaimana membuat jemaat bisa menang dari dosa, tapi rupanya nggak ada jalan keluarnya, kecuali kalau Allah sendiri yang bertindak. Makanya tadi Paulus katakan apa? Serahkanlah orang itu dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, supaya tubuhnya itu binasa, sehingga rohnya masih bisa diselamatkan. Kalau memang dia tidak bisa menang dari dosa, percabulannya tadi dia kawin dengan istri ayahnya sendiri, serahkan aja dia ke tangan iblis supaya dia bisa penyakitan,
sehingga dia masih ada keselamatan secara rohani. Karena dia sudah dilahirkan kembali, tetapi dia tidak menghiraukan hidup kudus. Tomat tadi bisa menjangkiti seluruhnya satu keranjang, maka dibuangkannya tomat itu keluar. Kalau dia yang punya tomat itu, Allah sama. Kita tahu gereja ini adalah Tuhan Yesuslah pemiliknya. Makanya tulis katakan itu adalah tubuhku sendiri. Kalau datang orang yang membuat tomatnya tadi ada pecah 2-3 di dalam keranjangnya, maka yang punya tomat itulah yang membersihkannya. Maka sering kita berdoa, Tuhan bersihkanlah jemaatmu ini menurut kehendakmu sendiri, supaya dia memang berkenan. Karena aku kudus, hendaklah kamu kudus. Ya. Ada lagi kita ingat itu ceritanya si Akan, ya. Itu umat Israel satu kumpulan. Sesudah sampai di tanah Kanaan, mereka mau mengalahkan seluruh tanah Kanaan itu, dan mereka sudah merebut kota Jeriko. Dan di situ ada Akan. Dan waktu merebut kota Jeriko itu, si Akan ini nggak tertahannya tidak berbuat dosa, mengambil barang-barang yang dilarang oleh Allah. Dan waktu diambilnya ini, maju mereka mau masuk memerangi kota Ai, kalah mereka. Waktu ditanya Tuhan, kenapa kami ini kalah? Baru Tuhan Allah menunjukkan kepada Joshua bahwa ada di antara kamu yang sudah mengambil barang yang harus dimusnahkan itu. Akhirnya dicarilah barang itu, terdapatlah dalam keluarga Akan. Bagaimana lagi Allah menguduskan umat Israelnya? Maka seluruh seisi keluarga Akan ini dibinasakan, termasuk sama tenda-tendanya semua. Bersihlah umat Israel lagi di kacamata Allah. Itulah dia. Itulah Joshua pasal 7 kalau Anda mau baca nanti. Ya, jadi ini kita kan pastoralnya menurut Alkitabiah. Apakah benar kita katakan ini bahwa Yesuslah yang membersihkan jemaatnya? Ya, tadi jemaat Korintus kita sudah soroti. Ya, mari kita lihat satu lagi. Saya baca mulai kembali ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saya ingat lagi waktu kita belajar kitab Wahyu, ayat 5 ini. Mungkin Anda akan ingat itu jemaat Tiatira. Itu Wahyu pasal 2 ayat 20. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 20. Bagaimana sesudah pun Tuhan Yesus di sorga, dibersihkannya jemaatnya tadi. Jemaat Tiatira ini Wahyu pasal 2 ayat 20. Ya, saya baca ya. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Ada namanya Isabel di situ, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka berzina dan makan persembahan berhala. Rupanya berhala tidak bisa berpisah dengan perzinahan. Nah, makanya di sini dua dosanya. Isabel ini supaya mereka ini berzina dan memakan makanan persembahan kepada berhala. Itulah yang diajarkan oleh Isabel di tengah-tengah jemaat Tiatira ini. Bagaimana lagi menguduskannya? Ayat 20. Dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat. Maka kita katakan tadi terus menerus. Dan Tuhan Yesus katakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Dilanjutkannya terus. Apa yang dilakukan? Ayat 20. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Jadi sakitlah.
penyakitlah dibuat untuk memberhentikannya. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 20, ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Yesus lagi menguduskan jemaat Tiatira tadi. Bagaimana Yesus menguduskannya? Pertama, aku telah memberikan waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat. Kedua, aku melemparkan dia ke dalam ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Baru dikatakan 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui. Akhirnya rahasia tadi dibukakan, membuat jemaat akan takut hidup dan akan menjadi kudus. Inilah cara pengudusan yang ada di dalam jemaat abad pertama. Maka tadi kita mulai dalam Kisah Rasul pasal 5. Itulah Ananias dan Safira. Baru kita lihat sedikit bagaimana jemaat yang ada di tengah-tengah umat Israel di tanah Kanaan. Baru kita masuk di dalam perjamuan kudus. Itu 1 Korintus pasal 11 tadi, di tengah jemaat Korintus. Barulah kita masuk ke dalam satu jemaat. Itulah di kitab Wahyu. Itulah jemaat Tiatira. Tuhan Yesus katakan, aku telah beri waktu dia untuk bertobat, tetapi dia tidak bertobat dari zinahnya itu. Karena itu aku melemparkan dia ke dalam penyakit. Nanti Anda akan bisa membaca kitab Yakobus. Maka sering dikatakan, kalau dia sakit karena dosa, ya, akuilah itu, supaya penatua-penatua datang dan mendoakannya. Ini konteks pengudusan di dalam jemaat mula-mula. Pasti Anda akan seperti ada rasa ketakutan, ada juga rasa Tuhan tidak rupanya membiarkan dosa itu terus di tengah-tengah jemaatnya. Bagaimanapun harusnya dibersihkannya dari hari ke hari, sebagaimana kita membersihkan, menyapu, mengelap supaya kursi-kursi gereja kita menjadi bersih. Demikian juga Tuhan Yesus mengelap dan membersihkan juga jemaat-jemaatnya yang masih ada di dalam percabulan perzinahan dan dalam penyembahan berhala. Dilapnya juga satu-satu dengan cara, jauhkanlah dia daripadamu, serahkanlah dia ke dalam tangan iblis, supaya binasa tubuhnya tetapi rohnya bisa diselamatkan. Mari kita baca ayat 6. Kita kembali 1 Korintus pasal 5 tadi, ayat 6. Jadi kurasa topik ini cukup jelas. Inilah yang menjadi bagian jemaat yang sudah bertobat dan yang tidak mau kudus hidup di hadapan Yesus. Kalau jemaat Tiatira tadi, kuberikan dia banyak kesukaran, katanya tadi ya. Dan bahkan anak-anaknya akan kumatikan. Tujuannya apa? Supaya semua jemaat tahu tidak melakukan perbuatan itu. Sama dengan gereja kita sapui, kita bersihkan, dan Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal itulah Yesus Kristus, dibersihkannya jemaatnya tadi, supaya jangan ada tomat yang busuk di dalamnya. Inilah pengudusan jemaat, di mana kehadiran kuasa Allah, kan itu tadi katakannya ya, kehadiran kuasa Allah hadir di situ. Kan itu tadi katakannya 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan
kehidupan kita. Jadi jemaat itu bukan sembarangan hidup dalam kuasa Yesus yang ada di tengah-tengahnya untuk membersihkan jemaat itu. Baik, kita lanjutkan ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Karena memang jemaat Korintus ini bangga kali dia ya sebagai jemaat Allah, karena banyak kali karunia dan kuasa nyata di tengah-tengah jemaat ini. Ya, karena yang punya karunia yang paling banyak adalah jemaat Korintus. Banyak kali mujizat di sana terjadi. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Nah, ini sudah bisa jelas bagi kita ya. Sedikit ragi bisa menghamiri seluruh adonan. Karena ragi itu umumnya adalah lambang dosa. Ya, ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu. Ya, ragi yang lama tadi adalah percabulan tadi. Karena itulah dibawanya sebelum dia masuk ke dalam jemaat Korintus. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tahu artinya itu ya? Jadi jemaat ini kumpul di dalam, domba Paskah sudah disembelih dan taruh darahnya di atas pintu dan di dalam pintu. Itulah sebabnya jangan ada di dalam berkumpul raginya. Haruslah dikeluarkan dia. Karena ini adalah jemaat yang sudah dikuduskan oleh darah anak domba Allah di dalam hari raya Paskah. Mereka bayangkan di Mesir, semua yang di dalam ini diselamatkan. Orang-orang di luar itulah yang mengalami penghukuman Allah. Tetapi di dalamnya ini ada ragi lamanya, itulah percabulannya, dia kawin dengan istri ayahnya. Sehingga dia harus dikeluarkan supaya dia binasa secara tubuhnya, tapi bisa diselamatkan. Ini dari segi teologi yang harus kita pelajari dalam pengudusan. Walaupun mungkin kita akan bertanya, bagaimana ini bisa kita lakukan di dalam jemaat kita pada abad sekarang ini? Ya, paling-paling kalau pendetanya tidak bisa menguduskan jemaatnya, seperti tadilah. Diserahkannya sajalah orang itu dalam doanya ke dalam tangan iblis, supaya iblislah yang membuat dia sakit, sehingga matilah dia seperti jemaat Tiatira tadi. Kan jemaat Tiatira tadi sudah menjadi bisa kudus. Karena kita ini semua sudah satu rumah, di mana Paskah domba kita sudah disembelih, dan ke dalam tidak akan terjadi lagi penghukuman Allah, tetapi yang di luarlah yang dihukum. Maka artinya di sini dijauhkan dari persekutuan itu supaya dia kena hukuman di luar, bahwa dia bukan bagian dalam persekutuan itu secara jasmani. Makanya tidak boleh meninggalkan rumah pada hari raya Paskah. Karena siapa yang di luar, maka dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, inilah tadi mengenai pengudusan itu. Jadi bolehkah sebagai mahasiswa teologi kita berpikir, enggak rupanya main-main orang yang sudah berdosa, orang yang sudah bertobat, tapi dilanjutkannya berbuat dosa. Masih adakah pengampunan? Tetapi kalau ini dalam satu kawanan kumpulan, dibayangkan saja pada hari raya Paskah, anak domba Allah sudah disembelih supaya murka Allah tidak masuk ke dalam. Tapi yang di dalam ini ada yang berbuat zina. Bagaimana mengurusnya? Sehingga nanti seluruh jemaat menjadi cemat. Maka dikatakannya tadi, ayat yang keberapa tadi, jauhkanlah mereka ya. Baru serahkanlah mereka kepada iblis. Baru katakannya apa? Usirlah mereka. Iya. Itulah yang kita dapat renungkan. Bahkan jemaat Tiatira tadi masih kita baca, rupanya sudah dikasih Tuhan izin, kesempatan, tapi tak bertobat dia. Bagaimana cara buatnya supaya
Waktu Allah nanti lewat dalam hari raya Paskah, jangan nanti campur orang di dalam. Kan Allah itu adil, jangan pula nanti orang Mesir semua dihukum, tetapi orang Israel tidak dihukum. Padahal orang Israel juga sama dengan orang Mesir, nggak adil. Nah itulah sebabnya makanya dia harus dikeluarkan. Kalau dia berbuat dosa seperti ini, supaya tidak menjadi tahir. Itu dikatakannya tadi ya, supaya adonan tadi bisa menjadi adonan yang tidak ditahirkan oleh ragi yang sedikit itu. Haruslah dijauhkan. Ya, kalau kita mungkin nggak terlalu berani kita ya, tapi kalau doa mungkin bisa Anda berani. Ya, karena itu kan Anda melapor saja kepada Tuhan ya. Jadi tidak ada tindakan di dalam jemaat mengucilkan dia, menjauhkan dia. Kalau tidak boleh lagi datang berminggu, mungkin kita tidak berani. Tetapi mungkin di dalam doanya, kuduskanlah jemaat ini. Akhirnya Allah sendiri yang akan membuat tindakannya, membuat orang-orang yang hidup dalam perzinahan dan memakan makanan persembahan tadi, Tuhan menghukum dia lah dengan memberikan penyakit, dan bahkan dikatakan tadi kesukaran, dan bahkan dikatakan ada beberapa di antara kamu yang mengalami kematian. Nah inilah cara Allah menguduskannya. Maka waktu kita melihat sejarah, memang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 5, langsung anaknya dan Sapira dibersihkan. Iya, barulah kita lihat jemaat Israel, waktu mereka masuk tanah Kanaan juga disingkirkan oleh Tuhan juga ya. Sehingga jemaat itu masih dengan kuasa Allah, dengan kuasa Tuhan Yesus masih bisa berkumpul bersama-sama tanpa dipengaruhi dengan apa tadi? Dengan ragi yang sedikit tadi bisa menghamirinya sehingga semua adonan menjadi najis. Itulah sebabnya Allah menjauhkannya. Mari ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tahu artinya ya? Kemurnian. Jemaat mula-mula itu begitu kali kemurnian hati mereka, jujur ya. Tidak ada penipuan di tengah-tengah jemaat. Sehati sepikir. Mereka hidup di dalam kebenaran. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Mereka semuanya sehati sepikir menerima hidup yang kekal itu. Baik, ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jadi rupanya Paulus sudah mengingatkan supaya dia jangan bergaul dengan orang-orang yang cabul dari tengah-tengah jemaat itu. Wah, inilah perintah yang pertama. Ya, tentu tidak bergaul tadi sama artinya dengan apa? Menjauhkan. Tapi kalau dia datang pun nggak apa-apa. Tapi orang tidak akan menyambut dia. Tidak bergaul dengan orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Jadi bukan di luar dunia. Jadi ini bukan yang dimaksudkannya di sini, bukan dunia, tetapi yang ada di tengah-tengah gereja. Iya. Ini atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ini yang berat. Yang katanya saudara di dalam Tuhan Yesus. Saudara katanya yang sudah bertobat, tapi dia hidup di dalam percabulan. Ya, maka dikatakannya yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Inilah namanya tadi
dijauhkan, supaya kita tidak bergabung dengan tingkah lakunya itu, dan dia tahu bahwa kita tidak menerima apa yang dilakukannya. Ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dalam jemaat? Jadi ini hanya berlaku dalam jemaat yang sudah disebut saudara di dalam Tuhan Yesus. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Ya, jadi orang yang tidak di dalam jemaat itu Allah yang menghakiminya. Ya, baru sambungnya, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah. Jadi ada dunia, itu Allah yang menghakiminya. Tapi jemaat yang kamu katakan saudara, tetapi dia hidup di dalam percabulan, penipuan, haruslah kamu tidak makan dan minum bersama dengan dia. Pasti maksudnya seperti tomat yang di dalam keranjang tadi, supaya tidak mencemarkan seisi satu keranjangnya, sehingga dia tidak mengambil bagian di dalamnya. Ya, jadi saya akhiri penggembalaan dalam pengudusan jemaat ini. Mungkin Anda bisa bergumul ya, bagaimanalah caranya supaya jemaat ini bisa kudus. Dan waktu kita lihat tingkah lakunya, tidaklah terlalu kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, makanya tadi kalau dulu mereka ambil inisiatif dan ada kuasa di dalam rasul-rasul itu, tetapi di dalam jemaat Korintus juga hampir samanya. Allah yang menjauhkannya. Jadi terjadilah hukuman. Makanya di dalam kalimat yang terakhir saya buat, seringkali rupanya Tuhan Yesus menghukum jemaatnya yang sudah lahir baru, tapi hidup di dalam perzinahan dan percabulan, dan hidup dalam sangkut pautnya dengan penyembahan berhala, supaya dia mengalami banyak kesengsaraan, sehingga jemaat tahu, sehingga jemaat bisa lari dari dosa itu, sehingga menjadi teranglah kembali jemaat Kristus yang hidup di tengah-tengah kuasa. Inilah yang dapat kita lihat dalam pengudusan gereja, dalam penggembalaan jemaat. Karena sesudah kita bertobat, sesudah kita dilahirkan kembali, yang perlu kita pelihara supaya kita tidak terus-menerus membawa ragi yang lama ke tengah-tengah gereja itu. Karena gereja itu hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus, nanti itu akan menimpa kita hukuman, supaya jemaatnya itu bisa menjadi bersih dan tidak menjadi cemar oleh karena orang-orang yang tidak mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Iya, jadi kalau saya buat pertanyaan aplikasi di belakang, mungkinkah kita tahu hal ini dibuat Tuhan sehingga dia menderita dalam hidupnya? Bisakah? Tapi kalau di kitab Wahyu tadi jelas ya, supaya mereka mengetahui. Demikian juga jemaat Korintus, mereka mengetahuinya bahwa hal ini adalah hukuman Allah yang sudah turun kepada jemaat ini untuk membersihkannya. Karena Tuhan sudah berikan waktu dia bertobat, namun dia tidak bertobat. Dan Tuhan melemparkan dia ke ranjang penyakit, itu katanya tadi ya. Ya, dan juga kepada banyak kesengsaraan, dan anak-anaknya pun dibunuhnya karena Isabel itu terus-menerus mengajari mereka memakan makanan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan juga hidup dalam perzinahan. Jadi kalau kita lihat dalam kekudusan gereja yang kita pelajari dalam perjanjian baru ini, inilah yang sangat menonjol. Ya, makanya kalimat terakhir tadi dalam pelajaran saya buat, sering rupanya Tuhan Yesus menghukum, menyerahkan orang ke dalam tangan iblis,
supaya iblis membinasakan tubuhnya, tetapi kalau tidak boleh, rohnya diselamatkan. Terima kasih banyak, itulah dalam bagian pengudusan yang kita telah pelajari. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kami Yesus. Ini berbicara soal apa yang Tuhan Yesus katakan. Engkau telah menjadi sembuh dan jangan lagi terus berbuat dosa, supaya jangan terjadi yang lebih sulit kepadamu. Kami diajari menggembalakan jemaat, dan waktu kami membaca bagian ini, bahwa beberapa kali Tuhan Yesus menyerahkan orang itu ke dalam tangan iblis, supaya iblis membinasakan tubuhnya. Ini menggetarkan bagi kami sebagai jemaat Kristus. Karena itu kami berdoa. Rupanya bukan sembarangan orang yang sudah lahir baru. Kalau tidak ada perubahan, maka Tuhan Yesus sendirilah nanti yang akan menguduskan jemaatnya dan melemparkannya ke dalam tangan iblis untuk dibinasakan tubuhnya. Walaupun kami sudah sering kali dengar ceritanya Simpson, tubuhnya dihancurkan supaya berhenti dia berbuat dosa. Itu konsep perjanjian lama. Sama dengan akan dibinasakan seluruh seisi rumahnya. Hari ini kami lihat lagi di dalam perjanjian baru, di tengah-tengah jemaat Korintus, di dalam perjamuan kudus mereka berbuat dosa, dan tidak sedikit yang jatuh sakit, dan juga tidak sedikit yang meninggal. Tuhan, kami menghargai pengudusan yang daripadamu ini, karena jemaatmu ini Engkau telah beli dengan darahmu yang kudus, sehingga mengertilah kami tidak boleh mempermainkan pengudusan pengorbanan darahmu itu dengan mencemarkannya dengan percabulan dan penyembahan berhala. Kalau masih ada, Tuhan berikan waktu supaya kami bertobat sebelum hukuman itu Engkau jatuhkan kepada kami. Terpujilah namamu, Engkaulah yang mengajari kami dalam menguduskan jemaatmu ini satu persatu. Berjalanlah Tuhan di tengah-tengah jemaatmu, dan kuduskanlah jemaatmu ini untuk kemuliaan namamu sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.